Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Exabyte Spring semuanya. Apa kabar? Gimana puasanya hari ini? Sudah masuk ke hari ketujuh ya, kalau tidak salah. Semoga masih sehat. Semangat juga tentunya. Ini masih di jam-jam kritis nampaknya ya, tapi tenang aja. Bersama Exabytes kita akan melalui jam kritis ini supaya cepat berlalu tapi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bertemu lagi bersama aku Melinda Dewi, namun kali ini di program terbarunya Exabytes khusus di bulan Ramadan yang bernama Rahmah. Ramadan bersama Muslimah Aktif dan Handal. Nih teman-teman di sini walaupun ada yang laki-laki nggak apa-apa, tetap gabung aja. Namun di sini kenapa dinamakan Rahma? Karena yang pertama nih ya, karena tentunya kita di bulan Ramadan, jadi kita mau bawa nuansa Ramadannya, spirit Ramadannya itu seperti apa, tapi bersama speaker-speaker atau pembicara wanita, karena di bulan Maret ini juga kan kita kemarin telah beberapa hari lalu ya, telah merayakan International Women's Day, lalu nanti di bulan April kita juga akan masuk ke Hari Kartini, jadi semuanya tuh nuansa perempuan, jadi ayo kita kombinasikan semangat Ramadannya bersama semangat para perempuan-perempuan hebat yang semoga bisa jadi inspirasi teman-teman untuk berbisnis khususnya nih. Oke, sebelum kita ketemu sama pembicara hari ini, yang mungkin teman-teman juga udah sering lihat atau bahkan udah kenal, pernah gabung dengan komunitas beliau juga, ada Mbak Desi Yusnita dari Community Manajernya Blogger Perempuan. Nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau mengenai maksimalkan bisnis selama Ramadan dengan konten marketing. Dan dan untuk informasi-informasi yang sebelumnya pernah aku infokan juga akan aku infokan kembali karena mungkin ada teman-teman di sini yang baru gabung di event-eventnya Exabytes nih ya. Kita kenalan-kenalan dulu dan perlu kasih tahu dulu nih apa-apa aja yang harus teman-teman lakukan kalau di eventnya Exabytes. Yang pertama, teman-teman jadi nggak ada absensi di sini, tapi di akhir acara nanti teman-teman akan dapat link untuk bisa mengakses materi yang akan disampaikan pembicara nanti. Juga link tersebut bisa teman-teman isi formnya untuk mengklaim e-certificate gitu. Tapi di akhir acara aja linknya muncul, jadi ikutin acara ini sampai akhir ya. Kemudian jangan lupa untuk follow sosial medianya Exabytes. Ini juga ada beberapa kali muncul di layar nih ya. Ada Instagram, Facebooknya, ada juga YouTube kita, LinkedIn, TikTok, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Diikutin semuanya di search Exabytes Indonesia supaya teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi menarik khususnya untuk potongan-potongan produk kita, ada juga info-info event karena Exabytes juga selalu menyelenggarakan event setiap bulannya baik yang reguler ataupun yang tahunan. Kemudian juga ada trivia-trivia menarik atau insight-insight seru terkait teknologi yang teman-teman harus tahu juga. Selain itu ada beberapa informasi juga yang tidak boleh ketinggalan untuk teman-teman yang hobi nulis, yang mungkin pekerjaan sampingannya suka nulis juga nih. Ayo ikutan blog competitionnya Exabytes. Ini cocok banget ya buat teman-teman yang seperti yang tadi aku sebutkan atau yang baru mau mulai nih dan tepat sekali karena pembahasan hari ini juga nanti akan terkait penulisan-penulisan di konten marketing. Nah, nanti bisa diaplikasikan lalu hasil karya yang originalnya tentunya disubmit ke blog competition. Acara ini tentunya didukung oleh community partner kita Your Say ID. Teman-teman silahkan submit sebelum 16 Juni 2023 untuk bisa mendapatkan hadiah 15 juta rupiah total hadiahnya. Dan tentunya teman-teman kalau ikut kompetisi ini juga bisa menyuarakan loh digitalisasi UMKM itu seperti apa melalui tulisan teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ada informasi mengenai Ramadan Extra. Ini potongan yang oke banget buat teman-teman memulai tulisan, memulai blognya atau bisnisnya dikembangkan dengan website. Silahkan pilih domain yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman karena ada promo-promo menarik dari domain .net, .info, .biz, .org, .com, .id, .co.id dan cek selengkapnya di www.exabytes.co.id atau klik juga link yang ada di kolom chat ya. Ada teman-teman Exabytes yang udah kirim linknya, langsung diklik aja. Dan terakhir, ini informasinya langsung di awal aja supaya teman-teman juga bisa siap-siap karena di minggu depan kita ketemu lagi di Rahmah. Jadi Rahmah ini akan ada di setiap minggunya selama Ramadan ya. Dan di minggu depan kita akan ketemu lagi di program Rahmah, tepat di hari Rabu juga, namun bersama Mbak Yaniar Fernanda, ownernya Dekayu. Teman-teman yang di Jogja mungkin udah familiar nih sama Dekayu itu apa, rajanya hampers-hampers perkayuan ya kan? Boleh yuk nanti kita minggu depan ngobrol-ngobrol sama Mbak Yaniar untuk bisa paham bagaimana cara mendapatkan order berlimpah khususnya di momentum besar seperti bulan Ramadan ini. Oke, mungkin itu dulu informasinya di awal. Dan sebelum kita ketemu sama Mbak Desi, mari kita dengarkan dulu sambutan yang akan disampaikan oleh Country Manager Exabytes Indonesia, Bapak Indra Hartawan. Pada Pak Indra, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang. Ya ini ntar ya satu duduk lagi nih. Tapi sebelumnya mungkin seperti yang tadi Mbak Yuanita sudah sampaikan, mari kita coba program Rahma ini yang memang kita sediakan khusus di selama bulan Ramadan ya, seperti yang tadi disampaikan, dan memang kita berfokus pada tadi Women's Day ya. Jadi kita emang mencari sebagai pembicaranya adalah wanita-wanita perempuan-perempuan handal yang bisa membagi ilmunya ya, yang tentunya saja sudah di pengalaman di digital dan mendigitalkan bisnis. Salah satunya ini mungkin Mbak Desi ya yang hari ini. Dan untuk berikutnya juga saya harap program Ramah ini bisa memberikan juga insight yang menarik buat teman-teman untuk melakukan bisnis dan kemudian meningkatkan rezeki atau meningkatkan cuannya supaya nanti pas hari raya bisa saling berbagi lebih baik lagi untuk ketika nanti lebaran ya. Ya, mungkin ada beberapa hal yang mau saya sampaikan di sini. Kita juga Exabyte sebagai penyedia solusi digital ya, kita juga memiliki beberapa layanan yang bisa dilihat oleh teman-teman di website kita ya. Salah satunya yang kita akan perkenalkan adalah solusi Easy Store dan Easy Parcel. Nah ini merupakan solusi yang memang biasanya dibutuhkan oleh UMKM yang biasa jual-jualan di e-commerce ya. Kalau butuh solusi penjual atau pengiriman barang yang murah gitu ya, bisa mengecek ya easyparcel.co.id, atau mungkin ketika butuh dashboard untuk penjualan ya, mengintegrasikan semua penjualan dari itu Facebook, TikTok dan lain-lain ya, di satu dashboard itu bisa juga melihat atau mengecek di store .co ya, atau bisa juga menghubungi kami kalau tertarik. Salah satu dari dua orang itu bisa menghubungi Exabyte juga. Dan mungkin itu aja, mungkin sedikit pesan sponsor dari saya. Saya cukupkan sekali lagi, semoga informasi yang disajikan di hari ini bisa diserap oleh teman-teman dan menjadikan berkah ya untuk kita semua. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Pak Indra atas sambutannya. Dan teman-teman, yuk sekarang kita akan masuk ke agenda utama. Kita mau dengar pemaparan dan penjelasan dari Mbak Desi Yusnita, Community Manager Blogger Perempuan. Halo, selamat sore Mbak Desi. Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam Mbak Melinda. Iya, Selamat sore alhamdulillah semuanya. sudah di sini Mbak Desi bersama kita semua. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Mbak Melinda. Semoga semua Alhamdulillah. teman-teman Exabyte dan yang hadir juga dalam kondisi baik ya. Iya, di sana mendung atau gimana nih Mbak? Lagi di rumah kah atau lagi di kantor? Ya, saya kebetulan hari ini di rumah. Kondisi di luar juga lagi mendung nih, mudah-mudahan sinyal stabil ya. Biasanya Iya nih, kalau semoga udah amin amin. mendung agak Dan nggak ini kan aman juga nggak gitu. terlalu panjang acara kita ya. Semoga teman-teman juga di sini bisa tetap menangkap materinya dengan lancar, nggak ada kendala-kendala sinyal juga. Oke deh kalau gitu Mbak Desi, aku persilahkan waktunya untuk bisa memaparkan presentasinya. Baik, saya boleh sharing screen ya berarti ya? Ya. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk Exabyte yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing hari ini ke teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM dan juga mungkin teman-teman yang baru belajar untuk ngeblog gitu ya. Hari ini saya akan bahas tentang memaksimalkan bisnis selama Ramadan dengan konten marketing. Walaupun selama Ramadan pasti rezeki nggak kemana gitu ya. Selalu ada aja nih rezekinya, mau usaha apa insya Allah berkah dan berlimpah gitu ya. Tapi kayaknya kalau justru di Ramadan ini dengan banyaknya, kalau kita nggak masarkan dengan baik juga kita nggak tahu, orang nggak tahu kalau kita punya produk gitu kan ya Mbak ya. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu, nama saya Desi Yusnita, biasa dipanggil Desi. Ada Instagram dan juga blog saya.
Saya sebagai community manager di Blogger Perempuan Network, juga sebagai content creator dan blogger, dan juga freelance. Jadi kalau udah jadi ibu rumah tangga, kayaknya memang butuh waktunya yang agak fleksibel gitu. Nah, saya mau juga kenalan nih sama teman-teman yang hadir di sini. Boleh di-sharing di kolom komentar teman-teman namanya siapa, usaha dan kesibukannya apa, dan sosial medianya. Karena saya juga pengen event hari ini tuh juga menjadi sarana teman-teman untuk saling tahu produknya masing-masing, kemudian juga jadi melebarkan networking juga, kemudian juga bisa saling tahu sosial medianya, mungkin bisa ngintip-ngintip nih konten apa atau apa nih yang lagi happening di jagat digital gitu. Teman-teman bisa sharing di komen ya, kalau misalnya boleh bisa sharing nggak ya Mbak Melinda? Ya, bisa Mbak. Bisa ya, oke. Jadi sambil berjalannya materi, kalau mau memperkenalkan produk dan juga sosmednya boleh ya, monggo silakan. Sambil saya lanjutkan untuk materinya. Hai Kak Eri, oh member juga nih. Baik, ya sebenarnya konten marketing itu apa sih gitu ya? Konten marketing itu strategi marketing dalam membuat dan menyebarkan konten yang berharga dan relevan dan juga konsisten untuk menarik perhatian audiens. Audiens itu di sini itu maksudnya adalah customer kita, calon pembeli, calon pelanggan kita. Tujuannya adalah untuk membangun relasi yang kuat terhadap audiens untuk jangka panjang. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bikin konten 1, 2, 3 terus belum ada yang ngelirik, jangan sedih karena memang segala sesuatunya itu nggak ada yang instan. Jadi perlu usaha terus supaya bisa dilirik sama calon pelanggan kita. Kenapa kita butuh konten marketing nih dalam usaha atau dalam bisnis kita? Yang pertama, sebenarnya ada 4 hal nih yang saya rangkum di slide saya ini. Yang pertama adalah awareness. Karena kita perlu banget ngebangun kesadaran audiens bahwa produk kita tuh ada loh di sekitar mereka, produk kita tuh dibutuhkan gitu. Kemudian kalau misalnya kita sudah membangun awareness, dari situ pelanggan akan melakukan riset. Riset-riset inilah yang akan nanti menentukan apakah pelanggan atau customer kita atau audiens kita itu benar-benar membutuhkan produk yang kita tawarkan. Bisa jadi misalnya ketika konten kita sampai ke salah satu akun kita lah atau blog kita atau sosmed sosmed kita, terus mereka mungkin belum ngelirik, tapi mereka udah tahu di dalam pikirannya mereka tuh mereka udah sadar, oh ada ya produk A di Instagram atau di sosial media atau di blog yang pernah aku baca. Nanti mereka akan cari gitu. Kemudian kalau misalnya mereka memang udah butuh, baru mereka melakukan riset. Dari riset itu mereka akan cek keunggulan produknya, keunikannya seperti apa, kemudian benar-benar nggak mereka butuhin produknya. Di situ baru mereka masuk ke sesi mempertimbangkan atau consideration nih. Kira-kira produk yang kita tawarkan itu memang benar-benar mereka butuhkan dari segi produknya, dari segi harga, dari segi bahan, sesuai atau enggak nih dengan ekspektasinya mereka. Gitu. Kemudian yang terakhir baru terjadi pembelian. Kalaupun tidak terjadi pembelian, jika konten kita itu masuk ke dalam tahapan awareness aja, itu udah cukup. Karena yang tadi saya bilang bahwa konten marketing ini sifatnya jangka panjang. Kalau misalnya mungkin belum terjadi pembelian saat itu, jika kita konsisten membuat konten-konten marketing, itu akan ada sesi atau ada masanya audiens kita tuh akan melakukan pembelian gitu. Jadi jangan sedih, possibilities dan peluang kita untuk dari terjadi pembelian dari konten marketing itu sangat besar sekali gitu dibandingkan kita tidak membuat konten marketing atau hanya sekedar dijajakan secara offline. Kemudian konten marketing itu apa sih? Oke, konten marketing itu ada 4 macam. Sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita sebut sebagai konten marketing. Cuma di sini saya akan rangkum menjadi 4, yaitu infografis,
website atau blog, podcast, dan video. Infografis itu seperti misalnya kita membuat flyer atau spanduk tentang produk kita yang kita sebarkan secara digital. Kemudian kalau website atau blog ya seperti yang teman-teman tahu bahwa eh, biasanya itu menampilkan bisa jadi kita sebagai ownernya atau bisa yang mengarah ke produk kita langsung. Kemudian podcast itu biasanya konten-konten berupa suara yang membahas nggak hanya tentang produk aja, tapi membahas tentang tema-tema yang menarik gitu. Kalau video ya bisa macam-macam, bisa tutorial atau bisa tentang OOTD atau mungkin video-video yang sifatnya marketing dan itu soft selling memperkenalkan produk kita ke audiens kita. Kemudian kalau di sini kenapa saya menyarankan untuk kita ngeblok sih sebagai owner dan juga menghidupkan kembali website-website produk kita karena kunci dari semua konten marketing itu blog itu bentuknya website. Di blog itu kita bisa merangkum 4 konten marketing tadi, infografis kita bisa, podcast kita juga bisa embed ke situ, kita direct link kan dari blog kita mengenai isi-isi podcast kita, video pun juga bisa. Jadi blog itu seperti etalase konten marketing yang udah kita buat nih dari serangkaian konten marketing yang udah kita buat. Di situ ditampilkan tidak cuma sekedar konten marketing, tapi tentu saja ada tulisan di situ, gitu ya. Kemudian dari blog ini kita juga bisa terhubung dengan customer yang eksis. Kita juga bisa membuat membership. Kita juga bisa grab data mereka. Sebenarnya customer kita tuh usianya range-nya dari berapa sampai berapa, kemudian lokasinya ada di mana secara demografi, itu kita bisa dapat tuh dari kepentingan mereka untuk misalnya login ke dalam blog atau menjadi member di dalam website teman-teman. Itu dari situ baru kemudian mendatangkan sales. Oke. Tren blog ini sebenarnya saya termasuk tahun 90-an yang ngeblognya. Jadi awalnya blog itu adalah diary online gitu ya. Jadi cuma curhat-curhat yang simple, curhat-curhat receh lah ibaratnya dari kita curhat melalui buku terus kemudian ditumpahkan ke dalam ranah digital. Tapi itu bergeser tahun 2000-an blog itu menjadi jurnal dan tujuan ngeblog itu untuk entertaining dan nge-share aja gitu apa sih hobi kita, apa sih tujuannya untuk menginfluence orang lain supaya tahu tentang apa yang kita sukain, terus tentang apa yang sedang kita jalanin sehingga mereka mungkin bisa terinspirasi dari hal itu. Nah, di tahun 2020-an ini blog pun menjadi bergeser nih persepsinya dari yang cuma sekedar hobi tadi, journaling, entertaining, jadi tujuannya lebih kepada memperkenalkan produk. Misalnya owner nih, misalnya teman-teman yang hadir di sini punya produk, udah punya website produknya sendiri, terus teman-teman juga punya blog. Nah, blognya ini lebih mengkhususkan misalnya teman-teman mau dikenal sebagai ownernya produk di kayu, misalnya produk-produk yang terbuat dari kayu. Nah, itu tuh bisa tuh dijadikan bahan sharingnya teman-teman di blog itu. Jadi masuk ke personal branding akhirnya. Dari sisi teman-teman sebagai personal sebagai pribadi, kemudian akhirnya produk teman-teman juga dikenal melalui blognya teman. Tuh. Dari situ baru kemudian nanti bisa dikonvert ke dalam sales. Tapi balik lagi memang tidak bisa secara blog itu tidak bisa signifikan garis lurus bahwa pasti setiap konten yang kita hasilkan itu mendatangkan sales, tapi mengarah ke situ dalam proses jangka panjang itu pasti ada. Pertama apa sih yang kita lakukan ketika kita mau ngeblog gitu ya, apalagi untuk bisnis. Berarti kita tentukan dulu nih, nama blognya apa, yang sesuai dengan brandingan, sesuai dengan produknya, kemudian atau mungkin teman-teman mau dikenalnya sebagai apa sih? Misalnya Desi Yusnita community blogger perempuan gitu, atau misalnya mau bilang pengusaha perempuan, atau bisa juga jadi apa namanya yang berbau perempuan yang memang menggambarkan teman-teman sekali.
dan produknya. Dari situ, dari situ eh, kalau memang itu untuk bisnis dan untuk serius, jadi benar-benar dipikir, saya memberikan advice untuk dipikirin banget deh gitu dari awal kita mau dibentuknya seperti apa, jangan tiba-tiba berubah karena itu nanti akan berpengaruh ke teknis-teknis lainnya. Nah, domainnya juga begitu. Domain itu adalah alamat rumah ya. Misalnya kalau yang tadi saya punya itu desiusnita.com. Jadi secara personal saya memang cuma pengen dikenal sebagai saya pribadi. Nah, domain itu yang mesti diingat sama dipilih dan dipilih domain yang mudah diingat. Jadi jangan sampai tulisannya XYZ, apa yang ejaannya mungkin X4 atau 4L4Y.com gitu kan, itu nggak mungkin ya. Jadi dipilih domain yang benar-benar profesional dan mudah diingat dan kalaupun di googling itu mudah terbaca dengan mesin pencari. Nah, untuk engine blognya teman-teman ada dua nih yang bisa dipilih, ada WordPress ataupun Blogspot. Semuanya punya kelebihan dan kekurangannya tergantung kebutuhan dari teman-teman maunya di mana. Kalau mau profesional sekalian ya bisa pilih WordPress atau baru mau coba-coba dulu konten yang gratisan bisa juga di Blogspot. WordPress juga ada juga ada yang gratis untuk hostingnya, tapi dia nggak bisa tuh dirubah jadi namanya kalian, tetap harus wordpress.com gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya mau profesional ya pilih langsung yang berbayar, baik domain dan maupun hostingnya gitu. Dari niche-nya juga, niche-nya itu bisa yang kita kenal ya di ranah digital itu ada lifestyle, ada beauty, ada food, ada traveling. Kemudian kita mau bahas tentang home decor juga bisa. Itu niche-nya memang harus disambungkan tuh dengan kalian mau dikenalnya sebagai apa. Dari situ, dari proses yang berjalannya waktu, jangan lupa untuk membuat blog icon yang kalau di layar tuh, kalau misalnya kita klik nama URL-nya tuh di tab-nya atas tuh ada icon-icon lambang kecil yang mendukung brandingan kita. Jangan lupa untuk setiap konten juga butuh foto pendukung. Foto pendukungnya juga diusahakan dengan resolusi yang baik, terus kemudian jangan ngeblur, cukup terang. Saya rasa teman-teman UMKM udah paham tentang itu karena biasanya teman-teman akan posting foto di sosial media atau Instagram lebih dulu gitu ya. Tapi kalau di blog, dan usahakan pakai watermark supaya ketahuan itu adalah foto produk kita. Nah, kalau soal blog, domain yang tadi saya bicarakan tadi, ternyata di Exabyte nih lagi ada promo Ramadan gitu. Blog pribadi ada domain.blog, kemudian untuk blog bisnis ada domainnya belakangnya nih ya, .co.id di bundling dengan BizID. Kemudian juga ada, kalau untuk yang terbaru sepertinya ada di exabyte.co.id. Kalau nggak salah ada 2 macam blog bisnis yang lainnya gitu yang bisa teman-teman pilih. Jadi bisa dipilih aja sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Kalau menurut saya ini murah sih karena yang saya tahu di luar harganya lumayan agak tinggi. Oke. Kalau udah teman-teman memutuskan ngeblog untuk baik untuk sebagai personal branding atau sebagai bisnisnya teman-teman, itu ada teknik-teknik nih yang harus dikuasain. Aduh Kak, pusing banget sih, banyak banget gitu yang dipikirin gitu. Tenang, dengan berjalannya waktu dan latihan insya Allah akan bisa gitu ya. Atau butuh teman-teman, jika memang gak bisa dihandle sendiri juga sekarang banyak teman-teman atau anak-anak muda yang udah paham tentang ini gitu. Writing skill-nya kita harus memutuskan mau kita menulis blog itu mau hard selling atau soft selling. Kalau misalnya untuk blog pribadi, saya sarankan untuk soft selling aja. Tapi kalau untuk website UMKM-nya hard selling juga nggak masalah. Tapi nggak ada salahnya itu dikombinasikan. Karena biasanya orang yang selalu dibombardir dengan jualan-jualan biasanya akan malas tuh mampir lagi. Jadi mendingan di soft selling aja. Bisa juga dari awalnya dengan teknik storytelling misalnya. Supaya misalnya dari awal pengalaman teman-teman cerita dulu nih tentang kebutuhan tentang Ramadan, kemudian mengerucut ke pengen ngasih hampers ke keluarga. Oh iya, ada rekomendasi hampers ini aja nih, ada paket-paketnya, misalnya mulai dari situ.
Nah, kemudian nggak cuma writing skill, kita juga harus bikin SEO. Kita harus, karena kalau SEO ini digunakan supaya teman-teman tulisannya bisa lebih cepat diidentifikasi oleh engine Google gitu ya. Misalnya keyword apa nih yang lagi tren di Ramadan, misalnya kue kering itu pasti selalu jadi ini tuh, jadi trending di Ramadan. Kemudian ada backlinknya, ada penamaan gambarnya harus sesuai dengan SEO atau sesuai dengan tulisan yang kita mau Google itu mengenal tulisan ini sebagai tulisan apa. Jangan lupa habis udah dipublikasikan, kita udah publish nih di blog, jangan lupa di-sharing tulisannya, baik di-share di sosial media usahanya teman-teman atau di sosial media pribadi, dan juga di-submit tulisannya di Google Console supaya itu bisa bisa lebih cepat si engine untuk memindai atau mengidentifikasi tulisan kita. Kemudian konsisten, menurut saya konsisten ini termasuk ke dalam teknik ya, karena kalau nggak konsisten dan fokus gitu dengan apa yang kita sedang lakukan, ya udah blognya biasanya nganggur tuh, atau mungkin terabaikan. Jadinya nggak jadi personal branding lagi atau jadi mentok branding. Nah, saya mau cerita ini tentang salah satu sukses story dari ngeblog akhirnya jadi punya usaha dan sekarang jadi influencer yang cukup besar. Namanya Diana Rikasari, mungkin teman-teman ada yang udah pernah kenal beliau. Beliau ini cukup menjadikan 4 tadi yang saya bilang konten marketing cukup lengkap. Dari mulai dia ngeblog, dari sosial media sampai kemudian buku dia juga bikin. Bukunya itu berisi gambaran-gambaran infografisnya dia. Gitu. Jadi dia menggunakan konten marketing yang cukup lengkap. Teman-teman mungkin bisa browsing. Di sini Diana Rikasari pakai blogspot.com. Ini gratisan, tapi dia udah nge-branding namanya dari awal. Jadi yang dia jual adalah memang dirinya sendiri dengan stylenya dia yang unik. Kemudian sampai akhirnya dia memutuskan, justru dia dari icon dia, kemudian baru memutuskan untuk membuat usaha. Nah, di banner sebelah kiri kita bisa lihat up itu adalah produknya Diana Rikasari yang dari stylenya dia, kemudian dia terinspirasi untuk bikin sepatu. Sepatunya itu ya sesuai dengan sepatunya Diana Rikasari yang warna-warni gitu, yang genjreng, yang semuanya tuh pink-pinknya shocking gitu. Ini tuh bisa mengarah ke situ. Jadi blog itu tujuannya seperti ini. Jadi bisa disematkan banner, mau dibikin apa terserah kita tuh. Dari mulai gambarin, bahkan dia nggak pakai gambar dalam tulisannya, tapi masih bisa kalau kita ketik namanya tuh atau apa yang dia cari, kita sebenarnya nggak cari tentang tulisannya lagi sekarang, justru kita pengen ngelihat dia foto-fotonya aja karena emang menarik banget gitu. Oke, yang kedua adalah Sintaris. Sintaris ini adalah founder dari Blogger Perempuan Network yang awalnya ngeblog. Ini adalah blog beliau tentang ketika beliau sudah membuat Blogger Perempuan Network, kemudian akhirnya dia bikin blog yang satunya gitu, sebagai yang menuju jalan entrepreneur ini. Kalau untuk blog daily-nya ada lagi. Jadi blog ini memang khusus dia gunakan untuk branding dia sebagai entrepreneur gitu. Jadi sehingga dari sini, dari sosoknya jadi tahu nih bahwa oh ini nih Blogger Perempuan Network nih pasti kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Nah ini salah satunya bisa dilihat kontennya beliau. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah memutuskan untuk menulis, kira-kira udah tahu nih mau bikin blog, udah mau mulai, kebetulan untuk latihan kita juga ada namanya Ramadan Blogger Challenge. Teman-teman bisa join di sini, bisa submit tulisannya sesuai dengan niche-nya teman-teman, mau milih niche apa, cukup 15 tulisan 1 bulan itu untuk ngebantu atau membantu teman-teman mencari ide dan melatih gaya menulis yang mungkin lebih teman-teman banget gitu nanti. Karena saya sendiri sebagai blogger nggak langsung nemu gaya tulisannya kayak gini. Kan dunia menulis kan kayak tadi saya awalnya adalah curhat, terus kemudian taunya pengen journaling aja gitu ya, perkembangan anak, sampai sekarang akhirnya belajar bagaimana menyampaikan segala sesuatu tuh melalui soft selling atau di cover selling. Dalam arti ya maksudnya memang mungkin mau sharing pengalaman, tapi juga sebenarnya pengen ngasih tahu nih suatu produk tertentu gitu yang kita lagi pakai gitu.
atau kita lagi review. Kayak gitu teman-teman. Jadi lewat Ramadan Challenge ini teman-teman juga bisa ikutan ikutan challenge ini, cukup membuat tulisan dalam 1 bulan 15 tapi sesuai dengan niche-nya, atau latihan-latihannya juga bisa dilakukan dengan cara ikut blogger competition tadi yang diadakan oleh Exabyte. Karena terus terang di member-member kami sendiri awalnya mungkin cuma coba-coba sampai akhirnya mereka tahu tuh kuncinya gimana caranya nulis. Akhirnya terbentuk sendiri bahwa oh kayaknya dia nih blogger yang kompetisi banget deh gitu, yang sukanya ikutnya kompetisi, ngarahnya ke situ. Atau ini blogernya yang suka sharing parenting. Itu akan terbentuk dan kelihatan tuh nanti akhirnya dari passionnya teman-teman ketika teman-teman publish tulisannya. Seperti itu. Baik, materi yang saya bagikan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman untuk mau dibikin apa sih konten marketingnya, apalagi melalui blog. Jika teman-teman merasa bingung mau atau contoh-contoh blog seperti apa yang kira-kira kalian mau mengarah ke situ gitu, bisa cari inspirasi di bloggerperempuan.com. Karena di situ adalah magazine-nya member-member kita. Jadi member-member kita yang suka posting tulisannya, mereka suka masukin submit ke kita untuk bisa dilihat atau dibaca oleh orang lain gitu. Jadi kalian bisa cari inspirasi juga di situ. Mau dibikin seperti apa nih blognya, mau bentuk baik website pribadi maupun website produknya. Baik, terima kasih Mbak Melinda. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Teman-teman boleh ditulis di kolom chat gimana pendapat teman-teman. Apakah ada yang udah mulai menulis blog nih untuk jualannya? Boleh sharing-sharing dan nanti mungkin Mbak Desi boleh diberikan tanggapannya juga. Mbak Desi, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan dari teman-teman, nih alhamdulillah udah banyak yang nanya juga. Aku juga ada beberapa pertanyaan sih, karena aku sendiri juga penasaran. Jadi kalau tadi kan ada salah satu elemen penting ya untuk di blog, salah satunya foto kan. Kalau misalkan kita tuh sebenarnya belum punya foto original dari suatu produk yang kita ceritakan gitu. Nah, tapi mungkin kita pengen kasih tetap kasih penggambaran tapi mungkin gambarnya dari contoh yang ada di Google. Nah, itu untuk pengutipan gambar dari sumber lain ataupun termasuk pengutipan kata-kata itu seperti apa baiknya ya, Mbak ya? Mungkin teman-teman di sini juga masih banyak yang belum paham nih kalau ternyata mungkin ada kaidah-kaidah khusus untuk mengutip tulisan orang atau mengambil gambar orang. Itu gimana ya, Mbak, baiknya? Iya, Mbak Melinda juga ini yang kita tekankan ke teman-teman blogger ya. Maksudnya baik blogger baru maupun blogger lama, kita selalu mengingatkan jika mereka menggunakan gambar atau mengutip tulisan. Misalnya kita suka tuh ngasih, kalau lebih ke kesehatan misalnya, atau mungkin ada laporan ekonomi gitu ya. Kita harus sematkan tuh linknya, itu kita ambilnya dari mana, di bawah aja, di bawah tulisannya. Misalnya sumber referensi kita membuat tulisan ini dari artikel mana aja atau dari jurnal mana aja. Dan jangan lupa di belakang linknya itu dikasih ada tanggal kapan kita akses tanggal tersebut. Jadi kayak semi-semi bikin skripsi gitu loh Mbak Melinda. Memang harus sedetail itu karena ketika informasinya berubah, jadi pembaca kita tahu bahwa kita akses referensi ini di update-nya sebenarnya di bulan-bulan ini nih gitu. Okay. Dan untuk foto pun begitu. Jadi kalau misalnya sekarang kan banyak ya, misalnya kita mau bikin tulisan tentang gaya Ramadan misalnya, mau ngambil foto dari mungkin Instagram siapa gitu ya, boleh aja, tapi kita harus sematkan sumbernya di tulisan di bawahnya. Jadi kita tidak perlu watermark, tidak perlu watermark itu untuk blog kita, tapi itu ada kita kasih sumbernya dari misalnya Instagramnya siapa gitu, dari selebgram siapa gitu. Karena supaya blog kita dinilai elegan juga ya, nggak main curi-curi konten gitu. Kalau misalnya, dan kita juga menyematkan ada sumbernya siapa supaya adil, maksudnya blog kita doang yang dikenal, yang sumber bikin fotonya udah effort, masa kita nggak kenalin juga gitu sebagai ibaratnya narasumber kita dalam tulisan itu gitu. Jadi itu yang saya tekankan juga tuh ke teman-teman blogger, jangan asal nyomot, ke teman-teman pengusaha juga, bisnis juga, jangan asal comot gambar tanpa menyematkan sumber dari mana, apalagi sampai nge-crop watermark yang udah dibuat sama si pembuat, si kreatornya gitu. Karena selain itu
kadang-kadang bikin sakit hati gitu ya. Takutnya ke kitanya jadi nggak berkah gitu kan. Betul-betul. Ada efeknya ya jadinya kalau misalkan nggak jujur gitu Betul. ya, Mbak. Oke, menarik sekali. Karena memang kalau dilihat-lihat, mungkin buat yang awam juga, kalau mengutip-ngutip tuh ternyata ada aturannya gitu. Jadi kita pun juga harus menyantumkan sumber dari yang kita ambil tuh apa, termasuk foto gitu. Karena kalau kita nge-search aja di Google gitu ya, kan banyak yang langsung keluar. Misalkan cari gambar donat. Padahal Iya. sementara di gambar tersebut juga sebenarnya ada tautan-tautan yang jadi sumber awalnya, tapi kita nggak ambil. Oke, Bisa pilih juga, sorry ya Mbak, gimana begitu? bisa juga pilih sebenarnya gambar-gambar yang free sih, gitu, Oke. gambar-gambar free atau kalau sekarang pakai teman-teman banyak mungkin pakai Canva, Mhm. itu bisa juga pilih Canva yang berbayar untuk apa namanya bisa memilih foto-foto yang bisa digunakan secara bebas atau di apa namanya di Pexel atau di Pexbay gitu juga ada. Tapi memang terbatas sih kalau yang gambar yang free itu. Oke. Oh iya, ini di kolom chat udah ada di-sharing sama teman-teman untuk Hmm. bisa akses ya gambar yang gratis di Pexels, Pixabay, dan lain-lain ada free pick juga. Oke, boleh dicatat nih teman-teman yang mau nulis. Jadi supaya kalau belum punya foto original bisa ambil di beberapa sumber ini. Terima kasih referensinya nih Kak Anissa dan juga Kak Devi Yasin. Oke, Mbak Desi, thank you jawabannya. Aku mau mengintip pertanyaan dari peserta nih, udah cukup banyak di sini. Yang pertama dari Kak Bilkis Indah. Katanya gini, Kak, bagaimana menurut Kakak untuk nulis review tapi dengan gaya curhat yang bahasanya tidak formal? Apakah masih Hmm. banyak pembacanya? Gimana Kak Oke, Desi? sebenarnya itu balik lagi ke pertama dari style kita sih. Yang kalau untuk review yang nggak formal tuh maksudnya gimana? Apa menggunakan lo gue atau gimana nih? Agak berbeda nih masalahnya. Tapi kalau saya sebenarnya tergantung dari stylenya orang masing-masing sih. Kalau memang pembawaannya enak dari tulisannya pasti akan ada aja pembacanya gitu. Kalau yang bacanya juga apa namanya formal, kalau misalnya enak pembawaannya, apa namanya flow ceritanya, yang pasti harus storytelling sih. Karena untuk soft selling kan memang kita nggak bisa ya langsung seperti katalog ya, kalau saya bilang kadang-kadang juga ada tuh yang review seperti katalog gitu, dan saya jadi agak terus terang kalau saya sendiri sih agak bosan, jadi saya senangnya yang lebih storytelling, ceritain dulu pengalamannya kenapa kamu pilih produk ini, terus kalaupun misalnya ya karena pengen nge-review aja ya nggak apa-apa juga bilang nge-review aja, kan sah-sah aja kita mau mau coba-coba produk ya kan, cuman kalaupun misalnya gayanya nggak formal justru justru kalau blog ya menurut saya nggak formal tuh nggak apa-apa. Cuman ya gimana caranya kamu membawakan ke pembaca kamu tuh dengan enak dan menarik gitu. Dan jangan lupa itu tadi ditambahin foto-foto pendukung karena kalau cuma tulisannya, kalau apalagi tentang produk kita nggak bisa ngebayangin kan produknya seperti apa kayak gitu. Begitu Oke. Mbak Melinda. Yap, terima kasih jawabannya, Mbak Desi. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada banyak pertanyaan, namun mohon maaf teman-teman ya, jika belum semua pertanyaan bisa kita akomodir hari ini. Mungkin kalau nanti pertanyaan yang belum terjawab, boleh colek Mbak Desi di blogger perempuan ya, di sosmednya blogger perempuan boleh? Boleh di sosmed blogger perempuan atau di Instagram aku pribadi. Oke, terima kasih Mbak Desi. Kita lanjut dulu. Di sini ada pertanyaan dari Kak Devi Yasin. Katanya gini, Kak Desi, kalau kunci konten marketing adalah blog, apakah perlu dilakukan SEO pada blog kita agar makin banyak yang aware dengan produk kita? Ya, SEO itu sebenarnya penting di blog. Bahkan di sosial media juga sekarang harusnya bisa engine-nya tuh ngebaca tentang kata kunci ya, gitu. Jadi kalau SEO itu kuncinya adalah kita harus nemuin kata kunci yang tepat ataupun yang tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak dicari dan tidak juga tidak terlalu bawah gitu, tidak menarik gitu. Jadi kita harus searching dulu, bisa juga di Google Trend atau kita searching juga di Google nih ya, misalnya kamu mau ngetik ornamen kayu gitu. Nah, ornamen kayu tuh kebacanya berapa banyak sih? Nah, dari situ tuh bisa menentukan mau dikasih judulnya tentang si ornamen kayu, terus kemudian jangan lupa di sub
subjudulnya juga ada si ornamen kayunya, di beberapa bagian kalimat atau artikelnya juga ada tulisan ornamen kayu. Kemudian di foto-fotonya tidak semua harus ada ornamen kayu, judul ornamen kayu, tapi di foto-fotonya juga ada tuh judul-judul ornamen kayu. Jadi basic-basic SEO-nya seperti itu. Yang lebih teknis mungkin saya kurang paham ya untuk ngejelasinnya, karena terus terang ngejelimet banget gitu cara menjelaskan yang mudah dipahami. Saya nggak ngerti, tapi dasar-dasarnya seperti itu. Gitu. Jadi penting banget sebenarnya kalau ngeblog. Tapi kalaupun misalnya cuma pengen baru belajar nulis aja belum mikirin SEO sih monggo aja, silakan. Itu akan berjalan seiring waktu kok. Misalnya teman-teman konsisten, kalau sekarang aku lagi konsisten untuk satu minggu itu dua tulisan harus publish supaya itu untuk ngasah kita. Akhirnya sekarang bisa tuh 30 menit menghasilkan tulisan dengan ya udah keywordnya mau ini, ya udah gini aja. Bisa juga ternyata gitu kalau dilatih gitu. Tapi kalau nggak dilatih ya buntu tuh, kita mau bingung mau nulis apa, mau keywordnya apa gitu. Wow. Gitu. Jadi banyak-banyak latihan Mbak Mel. Keren banget ini 30 menit bisa jadi satu tulisan, itu dalam berapa lama tuh Mbak? Iya ternyata bisa gitu sebenarnya. Tadinya juga saya nggak nyangka sih. Dalam berapa lama itu secara konsisten sampai 30 menit bisa jadi? Dari Januari ya sampai gitu. dengan Maret ini. Oh ternyata bisa ya saya nulis 30 menit menghasilkan ya minimal 500 kata lah. Terus akhirnya sekarang dari 500 kata ya kalau mau ditambah lebih dari 30 menit bisa mengalir ke 1000 kata. Akhirnya ya ngalir aja gitu. Luar biasa, keren banget. Ini inspirasi banget ya teman-teman, sangat inspiratif. Yang teman-teman baru mau mulai nulis nih boleh jadi yang penting konsisten dulu, dicoba terus nulis, nanti baru kita optimalisasikan dengan SEO dengan mengulang kata kunci yang menarik yang juga sekiranya memang akan dicari dari orang gitu ya. Orang tuh akan nge-search kata apa sih, juga bisa relate dengan tulisan kita. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, Mbak Desi dan teman-teman. Baik. Sekali lagi. Pertanyaan berikutnya dari Anissa KJ. Halo Mbak, dalam pengembangan konten marketing untuk berjualan, terutama untuk affiliate marketing, apakah penggabungan keyword menurut Google dengan ChatGPT cukup efektif untuk menaikkan traffic dan memperluas pemasaran? Menurut Mbak Desi gimana? Oke, soal ChatGPT ini kan memang suatu hal yang baru ya. Kalau untuk maksudnya baru booming saat ini gitu ya. Untuk apakah diperlukan harus tetap menggunakan kata kunci udah pasti. Tapi kalau untuk dibantu dengan ChatGPT juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik kita menyadur ulang sebagai manusia gitu. ChatGPT kan robot ya. Maksudnya ya kita sadur ulang dengan kalimatnya kita, pikirannya kita sebagai manusia yang kira-kira follower kita tuh paham. Menariknya seperti apa nih bahasanya gitu. Karena kalau ChatGPT ya memang bagus sih strukturnya gitu. Tapi baku aja gitu, kayak kita kan kalau kita nulis kan harusnya kita ngobrol ya. Baik itu mau di konten sosmed ataupun mau di konten blog gitu. Jadi lebih baik kita ngobrol. Jadi ya lebih baik kalaupun mau pakai ChatGPT ya monggo silakan aja kalau emang nggak mau nggak punya inspirasi gitu. Tapi lebih baik kita sadur lagi dengan kalimatnya kita sendiri gitu. Baik, mungkin tidak bisa sepenuhnya menyerahkan ke ChatGPT gitu ya Mbak ya. Tetap harus ada rasa kemanusiaannya untuk bisa nyatu sama tulisan, untuk bisa relate sama orang lain juga ya, untuk bisa kena di tulisan. Baik, ini pertanyaan terakhir mungkin ya dari Kak Sobari. Apa tips dan trik untuk menarik pembaca agar banyak yang mengunjungi blog kita? Gimana tuh Mbak? Kalau tips dan triknya tuh biasanya yang biasa aku lakukan tulisannya banyak. Tulisannya juga cukup panjang, informatif, terus kemudian juga mungkin ada solusi atau ada referensi apa gitu yang disajikan di dalam tulisan itu. Kemudian diimbangi dengan foto-foto yang menarik tuh. Kalau misalnya di blog ada yang fotonya masih kecil-kecil gitu, jangan, lebih baik ya kalau bisa gede sekalian. Tapi ya diperhatikan dengan besaran kilobyte-nya ya, supaya nggak terlalu berat blognya. Terus pilih tema atau tone warnanya mungkin yang menarik. Mungkin kalau laki-laki biasanya lebih seneng yang seperti portal berita gitu. Tapi kan perempuan kalau saya nggak mau terlalu kaku bacanya gitu. Ya itu tergantung nih masnya mau pembacanya mau yang lebih ke perempuan atau mau yang ke laki-laki gitu.
milih temanya, tema blognya yang lebih netral aja. Terus kalau bisa selain isi tulisannya, theme blognya itu jangan yang terlalu rame gitu. Kalau bisa clean. Terus sekarang banyak membaca itu bacanya dari handphone. Jadi lebih baik cari temnya itu yang memang mobile friendly gitu. Jadi gampang dibuka dari handphone gitu. Pilih fotonya juga jangan yang terlalu kecil, yang clear, yang jangan ngeblur. Terus tone warnanya diperhatikan juga supaya nggak bias gitu loh gambarnya. Gitu Baik. Mbak Melinda. Oke, tapi kalau mungkin lanjut dikit ya Mbak, kalau untuk Iya, menarik banyak pembaca itu apakah kita harus sering-sering nulis supaya tulisan kita muncul di Google dan orang tuh makin penasaran atau bagaimana iya. ya Mbak? Banyak pembaca itu kita harus sering nulis. Yang kedua itu tadi yang aku bilang publikasi di semua ranah sosial media dan di Google Console. Karena sekarang kan Google itu perlu waktu ya untuk ngebaca setiap tulisan. Nggak bisa langsung kita publish terus 7 hari kemudian kebaca oleh Google karena terus terang artikel yang ada di engine tuh banyak banget ya dan berlimpah. Makanya kadang kita juga perlu tipsnya untuk memilih keyword yang tepat. Jangan sampai juga kita pakai keyword yang terlalu banyak dicari karena nggak akan mungkin ada di page one tuh gitu. Gitu. Oke. Jadi ya butuh latihan. Kalau nggak latihan memang nggak akan ketemu feel-nya, nggak ketemu triknya seperti apa. Karena bisa juga it works di aku misalnya mungkin nggak bekerja di tulisannya teman-teman karena ya niche-nya beda nih gitu. Ya, ya, ya. Berarti mungkin balik lagi di awal harus konsisten nulis terus, tapi juga tetap Betul. diimprove. Dari tulisan A ke B mungkin ada yang diubah apanya nih stylenya, timnya kah, atau penggunaan warna-warna dan lain. Supaya teman-teman nanti juga dapat sendiri feel-nya yang cocok seperti apa, yang juga ramai dikunjungi sama para pembaca tuh yang seperti apa nih konten. Baik, kalau begitu karena sudah di akhir sesi tanya jawab, aku ucapkan terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Teman-teman, terima kasih atas antusiasmenya. Masih semangat nih ya, ngabuburit beberapa menit lagi. 1 jam lebih sedikit lah ya untuk kita buka puasa. Sekali lagi terima kasih antusiasmenya dan Mbak Desi juga untuk jawaban-jawabannya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi, bisa mulai menulis, dan juga nantinya tulisan tersebut bisa diterbitkan, bisa ikut di blog competitionnya Exabytes maupun di blogger perempuan juga. Mbak Desi mungkin boleh kita foto bersama dulu untuk mengabadikan momen hari ini. Teman-teman yang masih join juga boleh untuk di screenshot, di update di sosial medianya dan tag @exabytes_id juga @blogger perempuan supaya bisa tahu semuanya nih tentang keseruan acara Rahmah hari ini dan bisa tertarik untuk ikutan Rahmah minggu depan. Oke, Mbak Desi kita foto mungkin gaya pertama yang formal dulu ya. Oke. Ya, kita mulai 3, 2, 1. Oke, gaya kedua dari blogger perempuan ada gaya andalan kah Mbak? Nggak ada ya Mbak kebetulan. Kayaknya teman-teman blogger perempuan jarang foto nih. Oh enggak, kita gayanya gini dong, tetap cuan. Cuan. Ini berarti bukan sarangeo aja ya, tapi cuan. Iya dong. Gaya fulus. Oke, kita gaya cuan. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi Mbak Desi, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Semoga kita bisa ketemu Mbak Desi lagi di event-event berikutnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Mbak Desi. Terima kasih Mbak Melinda dan Exabyte dan teman-teman semua. Semoga sharing saya sore ini bermanfaat buat teman-teman dan cukup memberikan inspirasi. Selanjutnya bukan bikin pusing ya. Amin. Bye Mbak Desi. Bye. Selamat sore. Boleh izin live ya Mbak? Silakan. Baik teman-teman, jangan kemana-mana dulu walaupun Basi sudah meninggalkan kita dari panggung virtual ini, tapi teman-teman juga jangan pergi dulu karena kan tadi aku udah bilang di kolom chat ya, ada 2 pertanyaan terbaik yang bisa dapetin saldo OVO dan ada info-info yang teman-teman gak boleh lupa juga akan aku ulangi lagi dari yang info di awal tadi. Yang pertama, kalau tadi dibilang di akhir acara akan di-share link yang bisa teman-teman akses, yuk akses sekarang. Di kolom chat teman-teman Exabytes kirim link yang teman-teman bisa akses untuk mendownload materi dari Mbak Desi tadi, kemudian juga untuk mengklaim e-certificate. Silahkan diklik linknya yang ada di kolom chat.
Langsung diisi saja, di-download juga materinya Mbak Desi. Di situ ada kontaknya Mbak Desi maupun blogger perempuan juga untuk bisa me-reach dan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi tentang blog. Oke, berikutnya jangan lupa untuk follow sosial medianya Exabytes, ada di Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Dan terutama untuk acara ini juga nanti akan kita tayangkan kembali di YouTube ya, mohon menunggu. Jadi di follow dulu, di subscribe dulu, jangan lupa supaya nggak ketinggalan promo-promo menarik, lalu juga info-info event dan juga trivia maupun insight menarik yang bisa menambahkan ilmu teman-teman. Kemudian ini juga yang sudah terlihat di layar teman-teman, udah ada nih blog competition. Total hadiah yang bisa teman-teman bawa pulang tuh 15 juta rupiah. Namun untuk submissionnya juga masih panjang nih, jadi teman-teman bisa persiapkan dulu. Tapi jangan lupa lah, deadline-nya 16 Juni loh teman-teman. Waktu tuh nggak berasa loh. Jadi tadi udah dapat tips-tipsnya dari Mbak Desi. Habis ini, habis buka puasa, habis terawih langsung dipraktikan nulisnya. Besok diperbaiki, langsung disubmit juga deh ke blog competitionnya Exabyte. Untuk informasi selengkapnya bisa cek di sosial medianya Exabytes ya. Dan tentunya acara ini didukung oleh community partner kita, Your Say ID. Dan selanjutnya ada Ramadan Extra. Ramadan Extra domain bisnis terbaik, ekstranya lebih hemat. Kacau sih ini potongannya. Ini tapi jangan salah, domain-domain ini tuh bisa untuk teman-teman gunakan untuk yang mulai ngeblogging atau yang berbisnis juga untuk mulai digital untuk lebih mengembangkan lagi. Yuk dipakai di salah satu domain ini, ada .net, .info, .biz, dan lain-lain sebagainya. Dicek aja di www.exabytes.co.id untuk informasi promo-promonya. Limited ya, ini karena promo Ramadan, jadi harus dibelinya di momen Ramadan ini. Dan yang terakhir, Rabu depan kita akan ngabuburit bareng Mbak Yania Fernanda dari ownernya Dakayu di acara Rahmah yang kedua tentang tips dan trik order berlimpah di bulan penuh berkah. Yuk teman-teman, daftar. Acaranya masih 1 minggu lagi. Teman-teman masih ada waktu untuk atur jadwalnya supaya bisa kosongin di jam 4:30 sampai jam 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Link pendaftarannya ada di kolom chat. Langsung klik sekarang juga. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu. Pemenang 2 saldo OVO terbaik untuk pertanyaan terbaik. Yes, ini dia. Selamat untuk Kak Devi Yasin dan Kak Bilkis Indah. Selamat masing-masing mendapatkan saldo OVO senilai Rp50.000. Silahkan DM Instagram miminnya Exabytes. Di screenshot dulu sekarang pertanyaan yang tadi disampaikan untuk Mbak Desi sebagai bukti. Kemudian nanti dilampirkan di DM dan juga infokan nama teman-teman. Kemudian nomor handphone OVO-nya jika berbeda ya. Kemudian alamat tempat tinggal dan juga alamat emailnya. Sekali lagi selamat. Yang belum beruntung tenang aja, masih ada Rahmah minggu depan dan berikutnya lagi. Masih ada kesempatan untuk dapetin saldo OVO, juga dapetin ilmu-ilmu menarik dari para pembicara, dari perempuan hebat Indonesia. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti acara Rahmah hari ini. Semoga yang diberikan dari Exabytes maupun Mbak Desi bisa membawa berkah untuk teman-teman dan untuk kita semua. Kita semua juga sehat dan bisa ketemu di Rahmah minggu depan. Rahmah, tingkatkan rezeki untuk saling berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Pernahkah Anda bayangkan kekuatan di balik server website? Selamat datang di Exabyte, dunia hosting Anda. Memaksimalkan kecepatan akses website Anda. Perlindungan maksimal dari ancaman tak terduga. Menjamin ketersediaan data Anda. Kami siap membantu Anda setiap saat. Miliki hosting website berkekuatan tinggi, kunjungi website Exabyte sekarang. Membuat e-commerce tidak pernah semudah ini. Exabyte memungkinkan Anda menjual produk tanpa batas dengan saluran penjualan yang terintegrasi. Membuatkan Anda website e-commerce profesional, dapat mengolah pesanan, menerima semua jenis transaksi, tersedia pengiriman lokal dan internasional, dan dapat mengatur promosi Anda sendiri. Mulailah toko e-commerce Anda dan maksimalkan penjualan sekarang. Exabyte Enterprise Solutions.
helps you harness the power of cloud computing. Scale productivity, build protection, drive profitability. With agility, with flexibility, with cost efficiency, and 24/7 customer service support. Connect with us today. Exabytes. Grow your business online.